Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Duratu Nafisah dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk penggunaan GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah program komputer. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan ke pembahasan yang pertama, yaitu cara untuk menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Nah, misalkan pertidaksamaan yang pertama ini yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 24. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan kembali pertidaksamaan yang kedua, yaitu misalkan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 16. Kita enter. Nah, kemudian kita move supaya kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Kita klik point. Kita klik di titik potong antara garis B dengan sumbu Y. Kita klik, yaitu di titik 0,8. Kemudian titik potong antara garis A dengan garis B, yaitu di titik 4,6. Kemudian kita klik di antara titik potong antara garis A dengan sumbu X, yaitu titik C. Kemudian selanjutnya kita klik di titik 0,0, yaitu perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari daerah penyelesaiannya, yaitu dari kita klik poligon, kemudian kita klik dari titik A, kemudian kita tarik ke titik B, kita tarik lagi ke titik C, kita tarik lagi ke titik D, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, itu adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian kita akan menamai titik-titik yang tadi, yaitu kita klik kanan di titik A, kemudian kita klik ke Object Properties, kemudian kita pilih di Show Label, yaitu Name and Value. Ya, kemudian kita lakukan pula di titik B. Untuk titik B, kita klik di Name and Value juga. Titik C juga, kita pilih Name and Value. Kemudian titik D, kita pilih Name and Value. Nah, dari sini kelihatan ya. Kemudian kita tambah ya, untuk persamaan 1 kita juga pilih Name and Value. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua juga Name and Value. Nah, apabila sudah diketahui daerah penyelesaiannya, maka kita akan mencari nilai optimumnya. Maka yang pertama-tama kita cari nilai untuk di titik A. Kita tulis NA sama dengan untuk fungsinya misalkan 50x ditambah 60y. Ya, kalau misalkan fungsinya adalah 50x ditambah 60y, maka untuk mencari nilai A itu NA sama dengan 50x dalam kurung A tutup kurung ditambah 60y dalam kurung A tutup kurung. Kita enter, maka nilainya itu 480. Kemudian kita cari nilai apabila di titik B, itu NB sama dengan 50x dalam kurung B tutup kurung ditambah 60
10Y dalam kurung B tutup kurung, kita enter. Nah, nilainya itu 560. Kemudian untuk nilai di titik C yaitu NC sama dengan 50X dalam kurung C tutup kurung ditambah 60Y dalam kurung C tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, nilainya itu 400. Kemudian untuk di titik B yaitu ND sama dengan 50X dalam kurung D tutup kurung ditambah 60Y dalam kurung D tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, nilainya itu 0. Nah, dari nilai akhir dari titik A, titik B, titik C, dan titik D dapat kita ketahui bahwa nilai optimumnya yaitu adalah pada nilai di titik B yaitu 560. Jadi nilai optimum yaitu 560 dan nilai optimum pada titik B yaitu di titik 4,6. Oke teman-teman, kita ke pembahasan yang kedua yaitu cara untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Nah, pertama-tama setelah kita membuka aplikasi GeoGebra, kita klik kanan di sembarang, kemudian kita klik pada graphics, kemudian untuk pada basic kita ubah untuk X-nya menjadi negatif 100, kemudian untuk X max-nya yaitu 280, kemudian untuk Y-min yaitu negatif 5, dan untuk Y max-nya kita ubah menjadi 5. Selanjutnya untuk X aksis kita klik pada distance, kemudian kita ketik distance-nya yaitu 30. Kemudian untuk label itu kita pilih X. Kemudian untuk unit kita pilih derajat. Nah, setelah itu kita close. Dan langkah selanjutnya itu kita menginput rumus fungsi trigonometrinya. Nah, di sini saya menyiapkan rumusnya yaitu fx sama dengan negatif 2 cos 3x. Jangan lupa pakai derajat. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita mencari titik potong antara grafik dengan sumbu X. Kita pilih di poin, yaitu kita pilih roots, kemudian kita klik pada grafiknya. Nah, sudah muncul. Kemudian kita akan memasukkan intervalnya. Nah, kita klik 2 kali untuk pada ininya. Nah, setelah tadi ada rumusnya, kemudian tambahkan kurung, kemudian intervalnya yaitu 0 derajat kurang dari sama dengan X, jangan lupa pakai derajat, kemudian kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, sudah muncul. Nah, tadi ini dari poin O sampai J itu tidak sengaja ada gitu, karena tadi kita mengetik pada rumusnya salah gitu. Nah, kemudian kita hapus. Nah, jadi sudah terbentuk ya grafik fungsi trigonometrinya dengan intervalnya. Kemudian selanjutnya kita akan menamai titik-titik potongnya yang tadi. Kita klik kanan pada titiknya, kemudian kita pilih object properties, kemudian kita pilih name and value pada show labelnya. Kemudian kita lakukan juga pada titik yang lainnya.
untuk titik X juga kita namai. Kemudian setelah itu kita close. Nah, karena sudah, maka kita pindah-pindah lagi supaya kelihatan ya. Kemudian setelah itu kita mendrag dari rumus yang ada di sisi, kita drag, kemudian begitulah cara untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai cara untuk memvisualisasikan volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, misalkan untuk grafiknya yaitu fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita cari titik potong dari grafiknya. Kita pilih intersect, kita klik pada grafik dan juga pada sumbu Y. Nah, setelah itu kita masukkan batas. Nah, untuk batasnya di sini saya akan memberikan batas X sama dengan 2. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita cari pula intersect atau titik potong dari batas dengan grafik dengan kurva. Nah, setelah itu kita cari pula intersect dari batas dengan sumbu X. Nah, setelah itu kita hilangkan batasnya, lalu kita pilih line, itu kita klik di segmen, kemudian kita klik pada titik D ke titik C. Oke, setelah itu kita akan membuat slider. Kita pilih slider, kemudian kita klik di mana saja. Nah, untuk name kita pilih atau kita ganti menjadi alpha. Kemudian untuk angel kita pilih incrementnya itu kita ubah menjadi 0,5 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ubah alfanya, kita slider menjadi 0 derajat. Nah, setelah itu kita akan menampilkan 3D-nya. Kita klik view, kemudian kita pilih 3D graphics. Nah, sudah muncul untuk 3D graphicsnya. Sebelum kita animasikan, kita input terlebih dahulu surface. Nah, kita pilih yang ini. Untuk yang pertama itu surface dalam kurung A, F dalam kurung A tutup kurung cos dalam kurung B tutup kurung, kemudian selanjutnya F A tutup kurung sin dalam kurung B tutup kurung. Kemudian untuk parameter variabel satunya itu A. Kemudian untuk start value-nya itu X dalam kurung A tutup kurung. Kemudian untuk end value-nya itu X dalam kurung B tutup kurung. Selanjutnya untuk parameter variabelnya kita ganti menjadi B. Kemudian untuk start value-nya itu 0, end value-nya itu adalah alpha. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oke. Setelah itu kita klik kanan pada slider, kemudian kita pilih animation on. Nah,
kita bisa lihat visualisasinya. Nah, ini adalah visualisasi dari volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, bisa kita lihat dari berbagai sisi. Dari 0 derajat hingga 360 derajat. Oke, selain itu kita akan mencari volumenya, yaitu volumenya kita tulis pada input itu V dalam kurung integ. Nah, kita pilih integral yang ketiga ini. Oke, function itu kita ubah menjadi F dalam kurung X tutup kurung kuadratkan. Kemudian untuk start X value nya kita pilih itu, kita tulis X dalam kurung A tutup kurung. Kemudian untuk N value nya kita ketik X dalam kurung B tutup kurung. Oke, kemudian kita enter. Nah, diketahui volume benda putar ini adalah 20,11. Begitulah cara untuk memvisualisasi volume benda putar terhadap sumbu X.